Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun ada yang sudah beribadah di gereja, baik itu pagi maupun sore hari. Itu karena sampai saat ini kita masih dilanda wabah virus corona di negara kita, di negeri kita ini. Namun kita harus tetap teguh dan percaya kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah tetap setia dan kasih-Nya kepada kita tetap. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk saat ini kita akan masuk dalam ibadah minggu. Sebelum kita masuk dalam ibadah minggu, kita masuk dalam saat teduh. Kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia-Mulia Nama-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang, menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada cucu-cucu kami, yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 4 dan 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan, membaca epistel pendahuluan khotbah dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Kita sama-sama memperhatikan, kami akan membacakan untuk kita sekalian. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dalam perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang pencedoknya air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 157 ayat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, apakah ada yang berakal budi? Tetapi kecenderungan manusia adalah menyeleweng dan berlaku bejat. Kita semua tidak menyadari kalau kita telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu pemurah, Dia akan mengubah kutuk dan menggantikannya dengan berkat. Jika kita datang dan mendekat kepadanya dan menyesali segala perbuatan kita yang melawan perintahnya. Tuhan itu setia dan adil. Saat ini marilah kita mengambil saat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Menyatukan doa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 5. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada ibadah minggu kita hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama, hukum Taurat yang kedua, dan maksudnya. Kami akan bacakan untuk kita sekalian. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukung, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 3 dan 4.
saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk doa syafaat dapat disampaikan, dibawakan oleh masing-masing keluarga sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Doa syafaat dipersilakan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat yang ketiga. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang kami kasihi. Pada minggu yang berbahagia hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pada ibadah ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini, firman Tuhan yang senantiasa menjadi dasar kehidupan kita, menjadi pegangan dan terang dalam kehidupan kita orang percaya, tertulis pada Ayub pasal yang terakhir, yaitu Ayub pasal 42 yang dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 17. Bapak Ibu, Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat 17, saya membacakannya bagi kita. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang berdasarkan kepada kitab Ayub ini senantiasa mengajak kita untuk tetap percaya dan teguh bahwa apapun kondisi kehidupan kita, Bapak Ibu yang kekasih, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, kita seharusnya tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena Allah adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan Allah lah yang berdaulat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ini yang bisa kita saksikan Bapak Ibu yang kekasih dari kisah hidup Ayub. Tentu ini adalah kisah hidup yang sudah sangat terkenal di telinga kita. Bagaimana Ayub, seorang yang saleh, seorang yang sangat setia di hadapan Allah, diizinkan Tuhan menghadapi berbagai penderitaan, berbagai kesulitan yang dirinya sendiri sangat sulit menerima keadaan itu. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar Ayub. Dan pada pasal yang terakhir ini Bapak Ibu, ini adalah pasal cerita yang memberitahukan bagi kita apa akhir dari cerita seorang Ayub. Yaitu Ayub yang sudah sangat menderita sekali dengan berbagai penderitaan,
berbagai pergumulan, situasi kehidupan yang dihadapinya, pada akhirnya memperoleh pemulihan daripada Allah. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita kembali kepada seruan tema kita, di sana disebutkan melestarikan budaya. Ini yang mau kita hidupi dari cerita Ayub, khususnya ketika Ayub dipulihkan Allah. Berbicara tentang budaya, Bapak Ibu, bukan hanya tentang adat istiadat, bukan hanya berbicara tentang karya seni, atau tentang bahasa adat, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan budaya. Tetapi budaya pada dasarnya adalah pola hidup yang menyeluruh, di mana pola hidup atau cara hidup ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan dimiliki atau dilakukan oleh sekelompok orang, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan melestarikan budaya di sini. Ada pola hidup, ada cara hidup yang harus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga dikatakan seruan tema kita pada minggu hari ini lewat pola hidup Ayub, cara hidup Ayub, bagaimana Allah memulihkan Ayub, ada yang mau kita wariskan, kita teruskan, tidak berhenti di kita. Itu yang menjadi tujuan dari seruan tema pada minggu hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama kita mau belajar dari tokoh Ayub. Budaya apakah, pola atau cara hidup apakah yang mau kita teruskan, yang mau kita lestarikan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama sekali dari cara hidup Ayub. Bapak Ibu, tentu kita setuju. Penderitaan yang dialami Ayub bukanlah penderitaan yang bisa kita katakan mampu kita terima sebagai manusia biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang kekasih, belum ada satupun dari kita yang mengalami apa yang dialami Ayub. Jangankan harta, semua yang dimilikinya hilang, semua orang-orang yang dikasihinya meninggal, Bapak Ibu, anak-anaknya begitu, tetapi dirinya sendiri pun sudah tidak lagi seperti dirinya. Karena sakit penyakit yang begitu menjijikkan yang dialami Ayub. Jadi jangankan harta atau orang-orang yang dikasihinya, dirinya sendiri pun sudah tidak lagi seperti menjadi dirinya, Bapak Ibu, karena penderitaan itu. Tetapi yang bisa kita lihat dari cara hidup Ayub yang mau kita turunkan, yang mau kita teruskan sampai kepada kehidupan kita hari ini, kita belajar yang pertama, yaitu ada kesetiaan, kepercayaan, secara khusus penyerahan diri yang total dari seorang Ayub, dan inilah yang menjadi dasar Allah memulihkan keadaan Ayub. Pemulihan di sini Bapak Ibu tidak hanya mengganti dari apa yang sudah hilang itu. Dari teks kita tadi diberitahukan kepada kita di ayat 10 bahwa Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya ia miliki. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mengganti Tuhan Allah, tetapi memberikan bahkan 2 kali lipat dari yang hilang semua yang dimiliki Ayub. Bapak Ibu yang kekasih, tentu ada yang menjadi dasar. Karena pada dasarnya Ayub sungguh mengakui Allah yang satu-satunya berdaulat di dalam kehidupannya. Ayub sekalipun karena kesusahan, kepahitan, penderitaan yang diterimanya, ia sempat sepertinya tidak berterima akan perbuatan Allah, tetapi pada akhirnya Ayub mengakui bahwa hidupnya hanyalah di dalam kuasa kehendak dan ketetapan Allah. Ini cara hidup, pola hidup, budaya tadi dari Ayub yang mau kita lestarikan. Bapak Ibu yang kekasih, tentu tidak ada satu orang pun dari kita yang terlepas dari
kesusahan, pergumulan atau kesulitan hidup, Bapak Ibu. Semuanya kita selama masih di dunia ini memiliki kesusahan, kesulitan, pergumulan, khususnya dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Belum lagi pandemi COVID-19 berakhir, sudah terjadi banyak aksi-aksi anarkis dari demo-demo yang terjadi di beberapa kota di negara kita. Semua ini menimbulkan banyak ketakutan, banyak sepertinya kita merasa was-was menjalani kehidupan ini. Belum lagi pergumulan kita secara pribadi. Mungkin kita berjuang karena sakit, kita harus menerima berhenti dari pekerjaan karena pandemi. Ekonomi kita yang sudah mulai agak drop, Bapak Ibu yang kekasih di masa pandemi. Hubungan atau relasi kita yang kurang harmonis, baik suami istri, orang tua kepada anak, yang bertetangga, yang berkeluarga, banyak sekali yang menjadi pergumulan kesulitan kita. Tetapi budaya yang mau kita lihat dari cara hidup atau pola hidup Ayub adalah Ayub senantiasa mempersaksikan bahwa Allah berdaulat, bahwa hanya Allah lah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan Ayub. Ini Bapak Ibu yang kekasih, sehingga ketika cara hidup ini yang betul-betul kita pegang dan menjadi dasar kehidupan kita, saya yakin sekalipun dunia ini harus kita hadapi dengan segala perjuangannya, kita tidak akan berujung kepada keputusasaan atau kesia-siaan. Karena ada satu pegangan kita berdasarkan nas ini, Allah lah yang mampu menolong, menguatkan, memulihkan keadaan kita apapun saat ini yang menjadi pergumulan kita. Ini Bapak Ibu yang kekasih yang mau kita lihat dari Ayub. Lalu yang kedua dari Ayub, ini masih tentang Ayub Bapak Ibu. Di ayat yang ke-15 diberitahu di sana bahwa Ayub memiliki 3 orang anak perempuan. Dan 3 orang anak perempuan ini diberikan Ayub milik pusaka. Sama seperti saudara-saudaranya laki-laki. Bapak Ibu yang kekasih, Ayub juga memberikan keteladanan, nilai budaya yang sangat tinggi. Jika pada waktu itu budaya tidak menyetarakan antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi Ayub sebagai orang yang diberkati Allah mampu menyetarakan baik anaknya laki-laki, baik anaknya perempuan, Ayub sama-sama memberikan milik pusakanya. Ini hal yang tidak biasa berdasarkan adat istiadat ketika itu Bapak Ibu. Sehingga kita mau melihat dalam kehidupan kita juga. Di minggu minggu yang lalu, bahwa khotbah kita mengatakan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Ini juga yang mau kita lestarikan dalam hidup keseharian kita. Melalui Ayub tadi yang tidak membedakan siapakah anak laki-laki, siapakah anak perempuan, Bapak Ibu yang kekasih. Sama-sama mendapat milik pusaka dari Ayub. Nah, Bapak Ibu, cara pandang, cara hidup seperti inilah yang senantiasa mau kita hidupi. Baik dalam keluarga, ataupun dalam masyarakat, ataupun dimanapun kita berada, kita tidak lagi membeda-bedakan siapakah dia, laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu yang kekasih, yang ketiga, cara hidup, pola hidup yang dilestarikan dari kehidupan Ayub adalah, Bapak Ibu, Ayub tidak menyimpan dendam, Ayub tidak menyimpan sakit hati kepada ketiga sahabatnya yang pada cerita Ayub, mereka bukanlah sahabat yang baik, yang meneguhkan Ayub ketika dia lemah, yang menopang Ayub ketika Ayub tidak berdaya. Sehingga di ayat 7 tadi, Allah berinisiatif. Karena mereka tidak berkata benar tentang Allah, maka sahabat-sahabatnya itu akan mendapat hukuman dari Allah. Tetapi ketika Allah mengatakan hanya doa Ayublah yang akan didengarkan untuk mereka, Ayub tidak ada satupun alasan Bapak Ibu yang kekasih mengatakan
Saya tidak ingin berdoa bagi kalian. Ayub tidak ada mengingat apa yang telah dilakukan para sahabatnya kepadanya. Tetapi Ayub berdoa, kiranya Tuhan mengampuni kesalahan para sahabatnya, Bapak Ibu yang kekasih, sehingga di ayat 9 dikatakan, permintaan Ayub pun untuk sahabat-sahabatnya itu diterima Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam relasi kita setiap hari, tentu ada saja yang bisa membuat kita sakit hati, membuat kita marah, membuat kita dendam. Ternyata Bapak Ibu, dari cara hidup Ayub tidaklah baik untuk menyimpan-nyimpan itu dalam diri kita. Sehingga dari kehidupan Ayub kita mau melestarikan hidup yang mengampuni adalah hidup sebagai anak Allah. Hidup yang dapat menerima kesalahan orang lain. Hidup yang mau tetap setia mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Inilah Bapak Ibu yang kekasih yang mau kita teruskan hidupi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah kita punya musuh saat ini? Apakah kita memiliki orang-orang yang tidak kita senangi? Apakah kita membenci seseorang, marah berkepanjangan kepada seseorang? Baiklah Ayub menjadi pembaharuan bagi kita, Bapak Ibu. Sebagai anak Allah, sebagai orang yang dipulihkan, yang dikuatkan Allah, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengampuni. Ayub menjadi keteladanan bagi kita dalam hal mampu menerima, mampu mendoakan, sehingga para sahabatnya beroleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat pola hidup, cara hidup Ayub yang sangat baik dan harus sebenarnya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih, selain daripada Ayub, saya juga mau mengangkat bagaimana kehadiran 3 sahabat, bagaimana kehadiran para sanak saudaranya baik laki-laki dan perempuan itu menjadi satu perenungan juga bagi kita melalui nas ini. Bapak Ibu, kita mau belajar dari ketiga sahabatnya, yaitu seharusnya sebagai sahabat, keluarga, sanak saudara, kita harus senantiasa setia untuk saling menopang. Kita harus senantiasa setia untuk bisa saling mendukung. Secara khusus ketika saudara kita berada di dalam kondisi yang sangat sulit. Berada dalam keterpurukan, ketidakberdayaan. Kita mau belajar apa yang dilakukan para sahabat itu tidaklah baik di waktu-waktu yang lalu. Mereka bukan menguatkan Ayub, tetapi mereka membuat Ayub semakin meragukan kasih Allah. Nah, untuk itu ini kebiasaan yang tidak harus kita teruskan. Bapak Ibu, ini kebiasaan cara hidup atau pola hidup yang harus kita tinggalkan daripada sahabat Ayub. Begitu juga dengan para kedatangan saudara, sanak saudaranya laki-laki dan perempuan, para kenalannya. Sangatlah baik memang kedatangan mereka memberi penghiburan kepada Ayub ketika itu. Tetapi ada yang tidak tepat, Bapak Ibu. Seharusnya sebagai sanak saudara, sebagai kenalan yang sudah lama, mereka tidak datang ketika Ayub sudah dipulihkan. Yang harus diwariskan dihidupi adalah sebagai keluarga, sanak saudara, kenalan yang sudah lama, kita seharusnya datang ketika seseorang itu dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Yang sangat-sangat terpuruk. Ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga tidak ada lagi dari kita yang melakukan apa yang dilakukan ketiga sahabat Ayub. Apa yang dilakukan oleh kenalan lama atau sanak saudara Ayub. Sangat baik memberikan penghiburan. Tetapi sebaiknya itu tidak dilakukan ketika seseorang itu sudah pulih. Bapak Ibu, seharusnya itu dilakukan ketika Ayub masih masa-masa yang sangat sulit dalam penderitaan dan kesakitannya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam
perjalanan kehidupan kita. Biarlah cerita Ayub ini menopang kita untuk tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah, Bapak Ibu yang kekasih. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus berpengharapan dan beriman yang teguh bahwa kondisi sulit saat ini yang kita hadapi mampu kita lewati, mampu kita hadapi ketika Tuhanlah yang senantiasa memegang teguh tangan kita. Ayub masih hidup sampai pada keturunan anak cucunya yang keempat. Ayub meninggalkan dunia dengan kondisi umur yang sangat lanjut dan yang sudah tua. Untuk itu Bapak Ibu, tidak ada yang dapat meragukan kasih Allah. Tidak ada yang menjadi dasar kita untuk mengatakan bahwa Allah kurang tepat bertindak. Allah seakan-akan diam. Di manakah kasih Allah dalam kondisi kehidupan saat ini? Itu bukanlah perenungan anak-anak Tuhan. Melalui firman pada minggu hari ini, kita dimampukan Bapak Ibu yang kekasih untuk terus mewariskan, melestarikan apakah nilai-nilai kehidupan sebagai anak-anak Allah yang pada nas ini itu kita pelajari dari Ayub yang tetap setia berserah pada kedaulatan dan ketetapan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang kudus yang telah kami dengarkan pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang sudah mendengarkannya. Seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah pada minggu hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan di masa-masa usianya yang sudah lanjut. Jika ada sakit penyakit dalam tubuhnya Tuhan, Engkau menguatkannya untuk tetap bersabar menjalani kehidupan di masa-masa lanjut usia ini. Berkati juga semua keturunannya dimanapun berada, sehingga mereka boleh bersuka cita menjalani masa lansia ini Tuhan tetap di dalam Engkau. Berkati juga setiap orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya untuk beribadah di rumah. Kesabaran, kekuatan daripada Tuhanlah yang senantiasa memampukan semua orang tua untuk mengajari, mendampingi, membimbing anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di dalam surga, biarlah kehidupan kami senantiasa kami serahkan hanya kepadamu. Ampuni segala dosa-dosa kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 4 dan 5.
Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah lakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Teguhlah di dalam iman dan pengharapanmu. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.